yang ini 11.30 11.0005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar kimia organik pada mata kuliah kimia organik dengan dosen pengampu Dr. Alfirahmi MSc. Baik, sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang kimia organik, langkah lebih baiknya kita langsung tentang ilmu kimia dan cabang-cabang kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, sifat-sifatnya, perubahan-perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Sedangkan cabang-cabang ilmu kimia itu ada beberapa macam, yaitu ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisik, dan biokimia, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu kimia dan apa saja tentang cabang-cabang ilmu kimia, maka kita akan lebih spesifik lagi ke kimia organik. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa organik. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa organik. Sedangkan senyawa organik dianggap pertama kali ditemukan pada tahun 1700-an, yang diartikan sebagai senyawa yang hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang ada di alam, baik dalam bentuk bebatuan, baik dalam bentuk bebatuan atau mineral, dan juga dapat dibuat atau disintetis oleh manusia. Kemudian pada tahun 1878, Friedrich Wöhler 1800 sampai 1882 menemukan pertama kali metode untuk mensintesis senyawa urea dengan persamaan reaksi berikut. Dengan persamaan reaksi berikut itu merupakan bahan pokok untuk membuat pupuk.
Semenjak Wohler menemukan metode untuk senyawa urea, maka Wohler mematahkan anggapan sebelumnya tentang senyawa organik. Yang sebelumnya, senyawa organik adalah senyawa yang hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Tapi semenjak Wohler menemukan model ini, maka Wohler mematahkan anggapan ini dan mengganti dengan pengertian atau dengan kesimpulan senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan dapat disintetis. Seterusnya, sebelumnya kimia organik ini dikenal dengan chemistry of life, yaitu ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa yang berasal atau bersumber dari sumber organik atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tapi sekarang kimia organik ini dikenal dengan chemistry of the compound of carbon, atau disebut dengan kimia karbon. Dan disusun juga oleh unsur lain seperti ada hidrogen, ada nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, fluor, klorin, bromin, dan iodin. Seterusnya, kenapa kimia organik ini harus dipelajari? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu memiliki atau mengandung unsur karbon yang unik. Kenapa dibilang unik? Yang pertama yaitu unsur karbon dapat berikatan sesamanya atau sejenisnya sehingga membentuk
menguasai karbon. Ini terusnya karbon juga dapat berikatan dengan unsur lainnya seperti kelas ketiga, karena memiliki banyak kemungkinan struktur atau isomer keempat, karena memiliki banyak kemungkinan reaksi kimia yang dapat terjadi atau reaksi yang dapat terjadi. Oke, itu alasan kenapa atau unsur karbon dibilang unik. Ada 4 alasan. Terusnya, alasan yang kedua, kenapa kimia organik ini harus dipelajari? Yang kedua yaitu karena kimia organik ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yang tercakup beberapa aspek. Dalam beberapa aspek seperti yang pertama itu tubuh manusia. Apapun yang kita makan, yang kita minum, yang kita hirup, itu merupakan salah satu contoh dari senyawa organik. Terusnya unsur organik. Terusnya ada makanan pokok. Apapun yang kita makan, yang kita minum, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lainnya, itu merupakan suatu unsur organik atau senyawa organik. Sebenarnya ada tanda. Pakaian yang kita gunakan ini itu akan terbuat dari serat atau serat. Jadi serat itu merupakan contoh dari senyawa organik. Terusnya ada pertanian. Umumnya bahan utama pada pupuk dan pembasmi hama itu menggunakan senyawa organik. Jadi senyawa organik ini sangat dibutuhkan dalam proses pertanian. Terusnya ada perumahan seperti cat, seperti tiner, itu merupakan contoh dari senyawa organik. Jadi senyawa organik juga berfungsi dalam bidang perumahan. Terusnya ada transportasi. Kita sama-sama tahu, baik itu mobil, motor, dia akan membutuhkan bahan bakar untuk bergerak. Jadi semua bahan bakar itu, baik itu bensin, solar, atau pertamax, pertalite, itu merupakan senyawa organik. Jadi sangat berguna bagi transportasi. Terusnya
apa? Kimia organik berfokus kepada unsur karbon. Yang pertama, karena karbon merupakan unsur non-logam. Yang kedua, karbon memiliki elektronegativitas sebesar 2,5. Terusnya, karbon merupakan unsur yang terletak di golongan 4A, sehingga dia memiliki elektromagnetisi 4. Kenapa memiliki elektron valensi 4? Karena dalam sistem periodik karbon itu terletak pada golongan 4 dengan nomor atom 6, nomor massa 12. Nomor atom digunakan untuk konfigurasi elektron, dan nomor massa digunakan untuk mencari MF senyawa atau akhir unsur. Jadi kalau kita konfigurasinya 2, 4. Jadi untuk mencapai aturan oktetnya, maka dia itu membutuhkan dia membutuhkan 4 ikatan lagi untuk mencapai oktet. Ini. Oke. Seterusnya, karakteristik unsur karbon. Karbon dapat berbentuk alifatik dan aromatik. Alifatik contohnya ada lurus, rantai lurus seperti ini, ada bercabang, dan ada cincin. Kemudian untuk aromatik, ini biasanya terdapat di benzena. Karena benzena ini memiliki aroma yang khas. Seterusnya, karbon juga dapat membentuk ikatan yang panjang. Ikatan yang panjang, baik itu ikatan tunggal
atau disebut dengan alkana, atau perangkat 2 ini disebut dengan alkena, ataupun angka 3 disebut dengan alkuna. Seterusnya, contoh-contoh dari senyawa organik itu contoh-contoh senyawa seperti ada metana. Metana ini biasanya terdapat pada kotoran hewan, jadi bisa digunakan sebagai biogas. Ada propana. Propana ini biasanya digunakan pada gas LPG. Ada etanol. Etanol ini kan kita berada pada zona atau masa plus corona. Jadi etanol ini sangat berfungsi untuk sebagai bahan utama pembuatan sanitizer. Ada jalan lain lah, jalan lain. Oke. Terusnya, sebelum kita memahami tentang kimia organik, alangkah kita lebih memahami materi sebelumnya supaya kita lebih mudah dalam belajar kimia organik. Itu ada tentang asam basa, kontribusi elektron, ada asam basa dan lain-lain sebagainya. Jadi supaya bisa lebih baik, mohon jangan dilupakan pelajaran pada mata kuliah tingkat 1 dan 2. Seterusnya soal-soal tentang kimia organik. Yang pertama itu sebutkan pengertian senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan dapat disintetis, dan juga dapat diartikan juga senyawa yang bersumber dari makhluk hidup. Sedangkan nomor 2 pengertian senyawa organik itu senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup atau mati, tetapi terdapat di alam, baik berupa mineral dan dapat juga disintetis oleh manusia. Misalnya sebutkan perbedaan senyawa dengan senyawa. Yang pertama dari segi pengertian tadi, senyawa organik yaitu memiliki atau dapat dihasilkan oleh makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik ini tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Yang kedua, senyawa organik memiliki titik-titik dan titik-titik yang terendah, sedangkan senyawa anorganik memiliki titik-titik dan titik-titik yang tinggi. Seterusnya, semua senyawa organik itu mengandung unsur karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak semuanya mengandung unsur karbon. Ada terdapat pengecualiannya yang mengandung unsur karbon, itu ada seperti cyanida, CN, ada CO dan lainnya. Seterusnya, kalau senyawa organik ini sangat sulit larut, sedangkan senyawa anorganik itu senyawa yang mudah larut.
Senyawa organik itu senyawa yang mudah terbakar, sedangkan senyawa anorganik itu senyawa yang sulit terbakar atau susah terbakar. Soal nomor 4, sebutkan contoh-contoh senyawa organik dan anorganik. Baiklah, contohnya tadi sudah saya jelaskan tentang senyawa organik. Contohnya itu ada metana, sebagai biogas, ada propana, gas LPG, etanol, hand sanitizer, dan lain-lain. Terusnya senyawa anorganik yaitu ada air, H2O, ada asam sulfat, H2SO4, ada garam, NaCl, dan lain-lain. Oke, seterusnya soal nomor 5. Apa manfaat atau keuntungan kimia organik bagi kehidupan? Oke, manfaatnya itu yang pertama itu adalah bagi tubuh manusia. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, yang kita hidup itu merupakan salah satu contoh dari unsur senyawa organik. Jadi kita tidak akan terlepas dari senyawa organik. Seterusnya ada makanan pokok. Apapun yang kita makan, yang kita minum, seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, itu merupakan senyawa organik. Seterusnya ada sandal. Pakaian yang dibuat ini merupakan suatu pakaian yang dibuat dari serat atau polimer. Jadi sangat berguna bagi sandal senyawa tersebut sebagai pembuat pakaian. Seterusnya ada pertanian. Hampir semua bahan utama pembuat pupuk dan pembasmi hama itu terbuat dari senyawa organik. Seterusnya ada perumahan seperti cat, seperti tiner, itu merupakan satu dari senyawa organik atau bahan organik. Secara transportasi, setiap mobil atau motor sebagai transportasi ini pasti memerlukan suatu bahan bakar untuk bergerak. Jadi sesuatu yang jadi bahan tersebut merupakan contoh dari bahan organik, baik itu bensin, solar, premium, atau paling pertama itu merupakan senyawa organik. Terusnya soal nomor 6, kenapa senyawa organik tidak disusun oleh silikon? Kenapa harus karbon? Sedangkan mereka sama-sama dari golongan 4A. Yang saya ketahui karena karbon itu memiliki jari-jari yang kecil, sehingga dia dapat membentuk ikatan kovalen yang besar, dan dia juga dapat membentuk suatu ikatan rangka, dan dia dapat membentuk ikatan tunggal atau disebut dengan alkana. Kedua, rangka bunga.
dengan alkena dan rangkap 3 sebut dengan alkuna. Sedangkan silikon yaitu dia memiliki jari-jari yang besar karena golongan semakin ke bawah jari-jarinya semakin besar. Jadi dia dapat juga menunjukkan tanda valen, tapi sedikit kecil, dan dia hanya dapat membuat ikatan tunggal saja, sedangkan karbon bisa ikatan tunggal, yang kedua adalah ketiga. Oke, baik. Terusnya materi-materi yang ada dalam biologi ini itu ada pendahuluan, ada gugus fungsional, ada alkena, alkena, alkula dan senyawa aromatis. Yang keempat ada alkilhalida, yang kelima ada alkohol-ester, yang keenam ada aldehid keton, yang ketujuh ada asam karboksilat turunannya. Mungkin untuk pendahuluan sudah saya tadi, dan untuk yang lainnya ini silakan tunggu video berikutnya. Mungkin yang ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.